petani, dan seterusnya. Arus lalu lintas dari Bundaran HI ke Merdeka Barat di Simpang Patung Kuda dialihkan ke kiri ke Budi Kemuliaan, Abdul Muiz Majapahit, dan seterusnya. Arus lalu lintas yang datang dari Tugu Tani mengarah Merdeka Selatan diluruskan ke Merdeka Timur, Jalan Perwira, dan seterusnya. Acara puncak peringatan HUT kemerdekaan ke-69 RI yang akan digelar Minggu pagi memakan biaya besar mencapai lebih dari 11 miliar rupiah. Besarnya anggaran ini menuai kritik warga karena dianggap sebagai pemborosan. Perayaan HUT kemerdekaan RI tahun ini menjadi perayaan yang istimewa bagi Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Sebab perayaan ini akan menjadi yang terakhir bagi SBY dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI. Tidak hanya istimewa karena terakhir, perayaan HUT ke-69 ini juga istimewa karena menghabiskan anggaran sebesar 11,3 miliar rupiah, atau yang termahal sejak tahun 2012. Inilah alokasi peruntukan anggaran dana prosesi upacara kemerdekaan RI besok. Pemasangan tenda dan panggung menghabiskan dana sekitar 1,5 miliar rupiah. Kemudian biaya sewa tenda, kursi dan peralatan lainnya yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Anggaran souvenir sedikitnya akan menghabiskan anggaran 1,8 miliar rupiah. Belum lagi biaya yang lainnya, dengan total keseluruhan sebesar 11,3 miliar rupiah. Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, anggaran tersebut tentu terlalu mewah dan mahal bagi publik. RI ya, yang dilakukan istana itu untuk tahun 2014 ini itu sekitar 13,3 miliar. Ini kita anggap suatu yang wow, mewah, ya, mewah dan mahal, gitu. Kenapa kita bilang mewah dan mahal? Karena pertama tiap tahun itu dia selalu naik, meningkat. Misalnya kita bandingkan tahun 2012 itu hanya 7,8 miliar gitu, tapi sekarang 2014 itu juga 11,3 M. Jadi dia terus meningkatkan. Makanya kita bilang ini mahal dan mewah. Yang mahalnya anggaran HUT ini, ulang tahun RI ini mencederai makna kemerdekaan itu sendiri, gitulah. Seharusnya kemerdekaan itu dimaknai ada rasa solidaritas antara pejabat atau presiden dengan rakyat, tapi dengan mewahnya pelaksanaan di istana, jadi maknanya buat rakyat itu tidak ada. Di akhir jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya diharapkan memperlihatkan kesederhanaannya, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Tim Liputan Metro TV. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Sabtu sore menjenguk Ketua DPR RI Marzuki Ali yang masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Usai menjenguk, SBY menyatakan kondisi Marzuki Ali sudah membaik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba di RSPAD pada pukul 5 sore. Ia datang untuk menjenguk Ketua DPR RI Marzuki Ali dengan ditemani Ibu Ani Yudhoyono dan putra keduanya Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Dengan didampingi Kepala RSPAD Gatot Subroto, Brigjen Douglas S. Umbo, usai menjenguk Marzuki Ali kepada wartawan, SBY menyatakan kondisi Marzuki Ali sudah membaik dan sudah kembali normal. Yang bisa menjelaskan tim dokter, tetapi secara fisik beliau sudah jauh membaik, bisa berkomunikasi dengan baik pula, dan kemarin sama-sama kita ketahui memang Pak Marzuki mengemban tugas dan tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin ada unsur kelelahan dan unsur-unsur lain, tim dokter yang bisa menjelaskan, tetapi saya senang karena apa yang saya lihat kondisinya sudah jauh membaik dibandingkan kemarin. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tersangka pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 21